Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun. Mood swing merupakan pergantian emosi serta suasana hati individu yang naik turun secara fluktuatif, dan dapat dikatakan bahwa mood swing adalah ketika mood yang berubah terjadi secara ekstrim dan tidak ada penyebab khususnya. Mood swing sebenarnya wajar dirasakan manusia, tetapi dapat menjadi kondisi yang buruk sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari individu. Biasanya, mood swing terjadi saat seseorang merasa ada perubahan suasana hati, padahal ia berada dalam kondisi yang sama. Hal ini dalam taraf wajar hanya terjadi selama beberapa jam atau paling lama seharian. Yang pertama, kondisi hormon yang berubah. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan dari remaja hingga lansia yang sedang dalam fase premenstrual syndrome atau PMS. Yang kedua, zat kimia di otak tidak seimbang. Hal ini terjadi zat-zat kimia tersebut tidak berfungsi dengan benar dan dapat menimbulkan mood swing. Yang ketiga, perubahan cuaca atau musim. Biasanya, orang yang memiliki seasonal affective disorder atau SAD akan merasakan mood swing saat depresi di musim dingin. Yang keempat, penyakit kronis yang mempengaruhi otak. Biasanya, orang yang menderita demensia dan stroke akan merasakan mood swing sebab penyakit tersebut memiliki pengaruh terhadap suasana hati atau emosi. Yang kelima, efek samping obat-obatan. Yang keenam, konsumsi makanan tertentu. Pola makan yang buruk ditambah dengan konsumsi makanan yang kurang nutrisi juga secara tidak langsung dapat membuat individu merasa emosinya berubah-ubah karena kadar gula darah yang tidak sesuai sehingga terjadi malnutrisi. Yang ketujuh, gangguan mental yang memang dialami. Yang pertama, makan makanan yang sehat, sebab makanan bergizi lebih berdampak positif terhadap mood daripada menggunakan jalan pintas dengan obat-obatan terlarang atau alkohol. Yang kedua, hindari tidur terlalu larut agar tubuh dapat beristirahat dengan maksimal. Yang ketiga, rajin olahraga. Sebab berolahraga dapat membuat produksi hormon endorfin meningkat sehingga stres lebih terkontrol dan suasana hati membaik. Yang keempat, berkumpul dengan orang terkasih dan berbicara tentang kondisi yang dialami. Yang kelima, melakukan kegiatan yang disukai di sela-sela kesibukan. Misalnya seperti membaca buku, memasak, mendengarkan musik, menonton film, bermain dengan hewan peliharaan, atau hobi lainnya. Yang keenam, latihan relaksasi dan meditasi yang dapat membantu kita untuk bisa lebih fokus pada kondisi saat ini, sehingga suasana hati yang muncul yang tidak jelas asalnya agar dapat dikendalikan. Yang ketujuh yaitu menulis jurnal yang berisikan pengalaman, hal yang disyukuri, atau emosi yang dirasakan dalam satu hari yang dapat menjadi media penyaluran suasana hati.